sebagai izin Pak Irjen menyampaikan laporan. Pertama-tama di hadapan Bapak adalah seluruh Pimti Pratama, Kepala UPT, PAS dan Imigrasi, Sesumbar, Pejabat Administrator dan Pengawas Kanwil Sumbar, dan juga terhubung dalam ruang virtual seluruh anak-anak Bapak, pegawai sebanyak 1.000, lebih kurang 1.400 pegawai Bapak. Dan siap semua mengikuti arahan dan pencerahan dari Bapak. Kami laporkan Bapak bahwa Kanwil Sumbar, mungkin Bapak pernah juga mendapat informasi, kami kembali melaporkan bahwa wilayah kerja Kanwil Sumbar adalah di 19 kabupaten kota. Kami punya amanah tanggung jawab memberi kesadaran hukum, pemahaman hukum, juga memajukan HAM lebih dari atau hampir 6 juta penduduk Sumatera Barat, Bapak. Tugas Kanwil Sumbar dilaksanakan oleh 28 satuan kerja dengan lebih kurang 1.400 pegawai per hari ini, Bapak. 1.100 itu adalah pegawai pemasyarakatan, sisanya pegawai imigrasi yang jumlahnya 150, gitu ya, lebih kurang 150. Di Kanwil sendiri 160, Pak. Alhamdulillah, tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat bisa berjalan, Pak. Dan kami mengklaim kami sudah berusaha memberikan pengabdian terbaik dengan ukuran bahwa di 2021 Kanwil Sumbar peringkat kedua yang dinyatakan oleh Inspektur Jenderal dalam pelaporan LHKPN dan LHKPN. Tahun ini Pak tercatat satu-satunya Kanwil yang membuat laporan 100%. Di batas hari yang ditentukan. Itu karena Pak Kadipmin agak streng, Pak. Ngejar-ngejar terus. Semua tiap hari di WA-in, Pak. Didukung oleh Kabak Hukum. Untuk Kanwil Sumbar sendiri, Pak, KPPN Padang memberi penghargaan peringkat kedua, Pak, untuk nilai IKPA tertinggi di lingkup DIPA kecil KPPN Padang. Dan alhamdulillah 2021 Ibu Desmaniar, Pak Ali Sabana dan Pak Susilo dan Pak Samsul meraih predikat WBK, Bapak. Alhamdulillah. Itu semua tentunya juga berkat kami semua di sini bekerja keras dan berjuang untuk mengimplementasikan segala bentuk arahan, petunjuk, dan semua standar-standar kinerja yang diberikan oleh pimpinan di pusat dan juga senantiasa mendapat supervisi dari tim Inspektur Jenderal yang sepanjang tahun 2021 tidak kurang dari 11 kali Pak hadir di Sumatera Barat ini. Saya hitung. Tepuk tangan untuk Inspektur Jenderal. Alhamdulillah, sederhana Pak, Ibu Des bisa meraih WBK. Semua jajaran Kanwil Sumbar melakukan upaya merubah mindset dan karakter set. Semua jajaran Kanwil Sumbar melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan dan sarana pelayanan. Dari yang belum ada menjadi ada. Yang sudah ada ditambah jumlahnya. Yang tadinya masih kurang berwarna, dicat warnanya Pak. Jadi warna pelangi. Dan yang Pak juga menjadi ukuran bahwa 2021 tahun penghargaan paling banyak dari seluruh kabupaten kota Pak untuk Kanwil Sumbar. Hampir setiap minggu Bu Des merintah saya kalau tidak datang ke sini saya yang datang Pak di kantor kabupaten kota termasuk provinsi gitu ya Bu Des. Alhamdulillah. Tahun 2021, 24 satker
meraih predikat UPT melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM. Ya, benar ya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Dari 28. Yang 4 itu bukannya nggak lolos, Pak. Kemarin itu mungkin keselip, Pak. Iya. Ya. Mungkin nggak kebaca dia, tapi yakin 2022 ini jadi 28. Itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Kami berkomitmen seluruh insan pengayoman di Sumatera Barat akan menjadi insan pengayoman yang lebih baik, semakin paksi menuju Indonesia maju, mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam kontrak kerja dan janji kinerja yang sudah kami ikrarkan di awal tahun ini atas arahan petunjuk pimpinan Bapak Menteri, Bapak Irjen, dan seluruh pimpinan unit 1 lainnya. Mohon doa restu bagi Sumatera Barat, Bapak, untuk terus memacu diri, meningkatkan kompetensi agar masyarakat makin percaya bahwa Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Sumatera Barat ini, siap hadir di tengah masyarakat memberi pelayanan pada klasifikasi terbaik, tidak hanya baik, Pak, terbaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka penguatan dan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam pembangunan zona integritas dan tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu selanjutnya mari kita simak bersama pengarahan dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Insinyur Razilu MSI, CGCAI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam integritas. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kakanwil Sumatera Barat beserta dengan seluruh jajaran pimpinan tinggi Pratama, para Kadif. Terima kasih. Seluruh KUPT beserta dengan seluruh jajarannya yang mengikuti secara daring, para pejabat administrator di kantor wilayah, dan seluruh peserta Safari Inspektur Jenderal dalam rangka menyapa, mengajarkan dan menyadarkan seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, program ini kita laksanakan dengan harapan adanya keinginan yang kuat dari kita semua untuk melakukan perubahan dari masing-masing sehingga terjadi lompatan perubahan di satuan kerja masing-masing, hal yang biasa menjadi luar biasa, dan itu pasti kita bisa wujudkan. Itu harapannya. Saya selaku Inspektur Jenderal menghendaki kita semua menjadi insan pengayoman sejati, bukan insan pengayoman yang palsu atau insan pengayoman yang melakukan penyelewengan, melakukan penyimpangan di sana sini, sehingga seluruh prestasi yang kita capai itu tidak punya makna pada akhirnya. Itu yang saya kehendaki dengan safari ini. Kalau Bapak Ibu lihat, safari 3M ini berarti ada 3 hal penting yang nanti saya akan sampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, menyapa, mengajarkan, atau mengingatkan, dan sekaligus menyadarkan. Maka untuk itu,
saya minta kepada kita semua untuk berdiri. Dan nanti Bapak Ibu tolong kemudian dijawab setiap sapaan saya dengan apa yang tertulis di sana. Dan Bapak Ibu coba hayati baik-baik, karena itu adalah mengandung sebuah motivasi, sebuah harapan dan doa untuk bisa terrealisasi sesuai dengan harapan kita. Lanjut. Baik. Apa kabar insan pengayoman? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar insan pengayoman? Semakin pasti. Apa kabar insan pengayoman? Semakin berat. Apa kabar insan pengayoman? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar insan pengayoman? Siap menyelesaikan kebijakan. Apa kabar insan pengayoman? Siap melakukan gabungan. Siapa kita? Insan pengayoman sejati. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu, yang saya kehendaki adalah hal-hal yang terjadi itu luar biasa, bukan hal yang biasa-biasa. Ya. Kita bukan manusia biasa-biasa. Kita bukan aparatur sipil negara biasa-biasa. Kita adalah aparatur sipil negara luar biasa. Sebab manusia itu sendiri adalah makhluk yang luar biasa daripada seluruh makhluk yang ada. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat setiap sapaan dan jawaban Bapak Ibu semua tadi, itu adalah hal-hal yang sifatnya positif, bahkan triple positif. Ya. Bukan hanya positif satu, tapi mungkin 2, 3, 4 hal yang positif. Semua hal yang positif itu sebenarnya berawal dari hati yang suci, hati yang jernih, yang kemudian bisa memerintahkan kepada pikiran yang positif, dan pikiran yang positif itu kemudianlah yang akan berubah menjadi kata-kata, dan kata-kata itu yang kemudian akan berubah menjadi perilaku. Perilaku yang positif itu yang akan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang positif itu yang kemudian akan berubah menjadi value atau nilai. Dan nilai-nilai itu sebenarnya kalau mau ketahui sesungguhnya, itulah nasib atau takdir dari setiap kita. Ini telah digambarkan oleh Mahatma Gandhi dalam pernyataan beliau yang sangat menginspirasi sekali. Kalau Bapak Ibu lihat dari statement beliau menghendaki jangan sampai terhinggap dalam diri kita pikiran negatif. Beliau sampai katakan, keep, jaga. Namanya jaga itu jangan lengah. Artinya ketika kemudian pikiran kita ada deviasi menyimpang dari hal yang positif, harus dikembalikan supaya menjadi tetap positif. Makanya beliau katakan, jagalah pikiran Anda tetap positif, karena pikiran Anda akan menjadi kata-kata Anda. Dan kata-kata yang positif itu tetap harus dijaga, karena dia akan menjadi perilaku. Bahkan kata-kata itu adalah doa, Bapak Ibu sekalian. Coba lihat, seluruh isi kitab suci itu kata-kata, Bu. Kata-kata. Seluruh nasihat itu isinya kata-kata. Seluruh tulisan-tulisan itu isinya kata-kata.
Apa yang Ibu Bapak tempel di seluruh pojok sana itu semua kata-kata positif. Yang ada di sana itu nggak ada yang tidak positif, seluruhnya. Ya. Bahkan tadi kita disambut luar biasa. Ya. Siapa kita atau tadi apa? Ya. Sudah WBK, pasti WWBM. Itu kan kata-kata Bapak Ibu. Ya. Dan itu tidak mungkin bukan lahir dari pikiran yang positif. Kira-kira bisa nggak lahir dari pikiran yang negatif? Nggak mungkin. Kalau kemudian kata-kata itu tetap terus ya diucapkan, ya bahkan diucapkan berkali-kali dan sesering mungkin, ya maka ibu bapak nanti akan menarik dari semesta alam ini, dari Tuhan yang Maha Kuasa, hasil nyata dari apa yang kita ucapkan. Ada satu hukum dalam ilmu filsafat, namanya adalah law of interaction, hukum tarik menarik. Makanya kita dilarang berpikiran negatif karena akan menarik yang negatif dari segala sumber. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu menerima yang negatif-negatif, jangan-jangan memang pikiran Bapak Ibu negatif. Kemudian akhirnya kata-katanya juga kata-kata pesimis yang membuat sesuai dengan pikirannya. Sehingga perilakunya adalah perilaku juga yang akan menentukan takdirnya negatif. Lebih lanjut beliau katakan, jaga perilaku Anda tetap positif. Karena akan menjadi habit, kebiasaan. Coba Bapak Ibu, perilakunya disiplin, terus menerus. Maka disiplin itu akan jadi habit. Akan jadi kebiasaan. Coba biasakan menjadi malas. Ya nanti pasti habitnya malas. Coba perilakunya sering gosip. Ya, nanti Bapak Ibu saat setiap ketemu orang gosip. Itu akan jadi kebiasaan. Itu sangat menentukan hal itu. Maka Bapak Ibu kalau membiasakan, memberikan pelayanan terbaik, maka akan menjadi kebiasaan kita, habit kita melayani dengan baik. Dan kalau Bapak Ibu sudah melayani dengan baik, itu akan menjadi nilai pada diri kita. Dan manusia itu berharga karena value. Nilai yang ada pada dirinya. Dan value itulah yang menjadi takdir. Nah, value yang kita kehendaki dalam organisasi, yaitu yang saya inginkan, value yang kita kehendaki dalam organisasi sesuai dengan apa yang ada di dalam deklarasi janji kinerja. Yaitu pasti dan berakhlak. Dua hal itu kemudian value yang mesti ada. Pasti itu kan tata nilai. Nilai value. Bahkan sekarang semakin pasti. Bukan lagi cuma pasti, tapi semakin. Nanti ke depannya bukan semakin lagi. Pasti-pasti. Itu value yang kita kehendaki. Sehingga benar-benar itu menjadi takdir yang ada pada diri kita. Kita menjadi orang yang profesional, menjadi manusia yang akuntabel, aparatur sipil yang akuntabel, menjadi aparatur sipil negara yang sinergi, menjadi aparatur sipil negara yang transparan, menjadi aparatur sipil negara yang inovatif. Menjadi aparatur sipil negara yang berorientasi kepada pelayanan, berorientasi pelayanan, berakhlak. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini hal pertama yang saya ingin ajarkan kepada saya dan kepada kita semua. Jaga pikiran positif. Melihat sesuatu yang negatif seharusnya jadi pelajaran berharga buat kita. Jangan-jangan itu sebenarnya adalah cerminan dari diri saya. Tetapi sering kita menggunakan kacamata hitam. Semuanya gelap orang lain. Sehingga salah adalah salah orang lain, bukan salah kita. Itu kan biasa gitu, selalu salah orang lain. Pemimpin yang hebat atau pemimpin yang mengakui kesalahan. Coba lihat, pemimpin hebat itu pasti mengakui kesalahannya dan
Biasa dia minta maaf. Tapi coba, kalau Bapak Ibu pernah melihat pemimpin, nggak pernah mengaku salah, dan juga tidak pernah minta maaf, sesungguhnya dia bukan pemimpin. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat pemimpin hebat di dunia, kalau mereka terjerat dalam korupsi, minta mengundurkan diri. Tapi tempat kita biasa itu, Bapak Ibu. Bahkan mencari dalih untuk mengatakan bahwa tidak melakukan hal itu. Luar biasa. Semoga ini menyadarkan saya dan menyadarkan kita semua. Baik. Apakah semua sapaan tadi akan menjadi sesuatu? Ya, next. Apakah akan menjadi sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Muhammad Ali. Luar biasa beliau. Beliau katakan impossible is nothing. Ketidakmungkinan itu hakikatnya nggak ada. Mungkinkah kita bisa WBBM di 2022? Kata sebagian, susah kali Pak, nggak mungkin. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketidakmungkinan itu adalah kata-kata besar yang dilontarkan oleh orang-orang kecil. Apakah Bapak Ibu orang kecil atau orang besar? Maka jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu adalah perasaan pada diri kita. Sehingga kita dihantui perasaan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Coba Bapak Ibu sering melihat film-film inspiratif misalnya. Orang yang tidak punya anggota tubuh yang sempurna bisa meraih prestasi-prestasi yang luar biasa. Apalagi kita manusia yang sempurna. Perkara WBBM itu perkara yang sangat mudah sekali, nggak ada yang sukar. Orang kecil itu selalu menganggap bahwa lebih mudah hidup di dunia, jadi hidupnya biasa-biasa saja inginnya, ketimbang menggali kekuatan yang mereka punyai untuk mengubah dunia, untuk mengubah organisasi. Maka para KUPT harus mampu mengubah seluruh satuan kerjanya. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, dari yang membuat kekecewaan seluruh penerima layanan menjadi kepuasan bagi mereka. Itu yang harus kita cari, Bapak Ibu. Ketidakmungkinan itu adalah fakta yang harus diwujudkan untuk bisa ada. Bahkan ketidakmungkinan itu sebuah adalah tantangan. Lihat, coba dianalisis SWOT. Kita selalu mau menulis. Tantangan, apa saja tantangan? Apakah Bapak Ibu kemudian tantangan itu dihilangkan? Kan dijadikan sebagai sebuah kekuatan. Bapak Ibu akan padukan dalam analisis itu dengan apa? Supaya menjadi sebuah kekuatan untuk merealisasikan sebuah cita-cita. Bahkan ketidakmungkinan itu sebenarnya adalah tidak ada. Hanya sebuah hayalan. Mungkinkah Bapak Ibu bisa meraih WBBM, WBK? Ya, kok jawabannya mungkin ada yang nggak jawab bahkan gimana ya? Mungkinkah Bapak Ibu bisa mengimplementasikan WBK, WBBM? Ya, mungkin. Ya, bahkan sebenarnya bukan mungkin, pasti. Ya. Baik, lanjut. Nah, yang harus menjadi panduan Bapak Ibu dalam tahun 2022 ini, yang selalu harus diperhatikan adalah 6 arahan Menteri Hukum dan HAM ini. Ya. Perhatikan sungguh-sungguh sehat jasmani dan rohani. Harus seimbang. Maka Bapak Ibu tadi yang malas-malas sholat harus rajin sholat supaya sehat rohaninya. Jadi harus diseimbangkan. Rajin olahraga dan juga rajin sholat. Ya. Supaya raganya sehat, jiwanya sehat. Ya. Coba lihat Bapak Ibu,
di lagu Indonesia Raya, ada satu lirik di sana. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dua-duanya harus dibangun. Bahkan kalau di lagu Indonesia itu yang didahulukan adalah membangun jiwa. Jadi sangat tidak tepat sebenarnya bahwa di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Coba semua tubuhnya sehat, jiwanya rusak seluruhnya. Tapi kalau Bapak Ibu jiwanya sehat, secara pelan-pelan tubuhnya pasti sehat. Karena tubuh yang sakit itu dipengaruhi oleh psikis yang sakit juga. Maka Bapak Ibu tidak mungkin membuat atau memisahkan atau menjauhkan diri dari Tuhan yang Maha Kuasa. Harus semakin dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang beragama Islam lakukan seluruh ajaran sebaik mungkin. Yang punya agama yang lain lakukan ajarannya sesuai dengan keyakinan masing-masing sebaik mungkin. Baru kemudian tata hidup dengan olahraga. Jiwanya juga mesti diolah. Jangan sampai kemudian dominan mengolah raga, jiwa nggak diolah, pada akhirnya menjadi pembangkang di organisasi. Laksanakan janji kinerja yang telah dideklarasikan, yang Bapak Ibu sudah lakukan sebelumnya itu, dan capai targetnya terbaik. Pedomani segala kebijakan dari Presiden dan Menkumham dan juga dari pimpinan tertinggi di unit kerja masing-masing. Semua pimpinan, bukan hanya pimpinan media, harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Tata nilai pasti dan berakhlak harus secara pelan-pelan menghiasi hidup dan kehidupan kita. Menjadi value yang benar. Dan kesiapan menghadapi situasi kedaruratan apapun juga. Perlu ada mitigasi resiko dalam segala hal. Ada plan seperti ini, kalau gagal plannya seperti apa? Jangan Bapak Ibu mengulangi kesalahan yang sama dengan yang terjadi tahun 2021. Kesalahan adalah sebuah pelajaran penting untuk tidak diulangi dan harus mengambil strategi lain. Kalau Bapak Ibu juga sudah salah melakukan sebuah perencanaan dan action dari perencanaan itu keliru, maka berdiskusi kembali untuk mencari solusi terbaik. Ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan untuk bisa meraih prestasi terbaik. Jadi nggak pernah sebenarnya ada yang namanya gagal. Gagal itu adalah pembelajaran. Bahkan ada yang bilang gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Dalam bahasa saya di 7 karakter agung, pribadi agung untuk menuju keagungan organisasi di karakter ke-7. Selalu berpikir positif atas setiap kegagalan dan mencari hikmah di situ. Baik, lanjut. Waktu kita 1 jam. Ini Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah ditempel juga di mana-mana. Perhatikan dengan baik apa yang dimaksud dengan berorientasi kepada pelayanan itu. Apa yang dimaksudkan dengan akuntabel, nilai-nilai apa, kompeten seperti apa, harmonis dalam apa. Ini adalah nilai-nilai yang sifatnya Bapak Ibu bisa elaborasi, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sendiri. Bagaimana mengimplementasikan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu seperti apa? Pasti berbeda-beda setiap satuan kerja. Di imigrasi pasti beda dengan pemasyarakatan. Di Yankum pasti berbeda dengan di imigrasi dan seterusnya dan seterusnya. Intinya seperti itu. Akuntabel itu artinya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Itulah akuntabel. Dan seterusnya Bapak Ibu baca masing-masing di sana. Satu hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan dengan baik, masalah kolaboratif. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih.
Teman-teman di pemasarakatan harus berkolaborasi dengan siapa saja. Ya, di imigrasi juga harus seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu ingin mewujudkan keharmonisan dalam organisasi, hargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ini menjadi penting. Suka menolong orang lain, jangan hanya suka ingin ditolong. Nah, itu bahaya sekali dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya ingin suka ditolong, pasti nggak dapat pahala. Kalau mau daripada sisi agama. Ya. Yang dapat pahala itu yang menolong kan. Kalau Bapak Ibu ditolong dapat pahala. Ya. Dapat juga kalau mau dilakukan untuk menolong orang lain lagi. Memang yang hebat-hebat itu adalah pelaku yang melaksanakan, bukan yang menjadi objek penderita. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, ya, pastikan. Ya, maka seharusnya tidak ada lagi Pak Kakanwil berita-berita viral di sosial media terkait dengan apapun yang ada di Sumatera Barat, di satuan kerja apa saja. Jaga dengan baik kondusivitas dari lingkungan kerja masing-masing. Karena bahaya. Lanjut. Ini capaian-capaian kinerja kita sepanjang tahun 2021 luar biasa. Ini prestasi yang telah kita capai. Bapak Ibu bisa melihat di sana sajalah. Itu sebagai gambaran. Lanjut. Nah, Kanwil Sumbar dalam lensa Inspektorat Jenderal. Ya, alhamdulillah nggak terlalu banyak lah. Hanya ada 5 kasus. Ya. Satuan kerja di Lapas Kelas 2 Padang ada narkotika, yaitulah hukumannya. Udah dihukum belum ya? Udah. Ya. Saya sebenarnya tidak menghendaki ini hukuman Bapak Ibu. Ya, makanya saya datang ke seluruh wilayah itu supaya Bapak Ibu tidak dihukum. Ya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu mengharapkan ada inspektur wilayah saya bersama auditor datang untuk melakukan pemeriksaan. Yang saya kehendaki adalah mereka turun ke wilayah untuk melakukan pengawalan, mengawal Bapak Ibu dengan baik, mendampingi untuk menghasilkan yang terbaik, bukan untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Saya tidak inginkan hal itu terjadi. Makanya saya datang untuk ketemu dengan Bapak Ibu di mana-mana supaya tidak melakukan pelanggaran. Kalau saya tidak cinta dengan Bapak Ibu pernah melihat Inspektur Jenderal turun sampai ke pelosok-pelosok? Nggak ada. Kalau saya mau diam di kantor aja, udah saya tunggu-tunggu Bapak di kantor ada pemeriksaan, saya perintah inspektur saya turun ke lapangan. Saya nggak mau. Kan itu tidak ada dalam jiwa saya. Yang saya kehendaki adalah tidak ada pelanggaran. Makanya saya turun kepada Bapak Ibu. Lihat moto kita yang saya sudah sampaikan tahun lalu. Kita adalah sangat mencintai Bapak Ibu. Ingin memberikan solusi, membina. Tetapi ada satu hal yang Bapak Ibu harus jaga. Tegas. Kami juga tegas kalau Bapak Ibu sudah kelewatan batas, melakukan pelanggaran, ya pasti dihukum juga. Jadi jangan lihat-lihat Pak Irjen itu, ya benar Pak Irjen itu, kata Pak Menteri, lembut, soft. Ya, benar. Ya, ketika dalam pelantikan itu. Tapi saya di hari pertama juga saya sudah sampaikan hal itu. Di siang harinya. Dengar tadi kata Pak Menteri. Razilus soft, lembut. Tapi saya bilang, hati-hati kalau Bapak melakukan pelanggaran, saya injak juga. Ya, sebenarnya kata-kata itu tidak pernah biasa keluar dari lisan saya, Pak. Tapi saya inginkan supaya Bapak Ibu berhenti untuk melakukan pelanggaran. Dan dalam slide berikutnya ini yang akan mengerem kita semua. Mudah-mudahan. Ya, lanjut. Hasil pengawasan Itjen, nanti tinggal dilihat saja, Pak Kakanwil, ya. Ada pengelolaan kegiatan pembangunan renovasi gedung dan bangunan pada Satker belum tertib dan seterusnya lah. Bu Des, ya, nanti dilihat lagi, ya, kemudian dilakukan pembinaan yang baik dengan seluruh Satker supaya tidak terjadi, para kepala divisi supaya turun untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Ya. Jadi saran saya ketika para kadif turun ke wilayah itu sudah didata satu-satu apa masalah yang akan kita sampaikan di sana. Jangan terjun bebas aja. Ya, kira-kira melakukan pembinaan apa di sana. Kalau perlu bawa checklist. Ya, ada 10 masalah yang saya mau lihat di sana. Oh, ini sudah saya lakukan ini. Jangan turun bebas apa yang dilihat.
nanti hasilnya nggak ada. Ya, berdiskusi dulu dengan semua kabitnya di sini sebelum turun ke sana. Ini kita mau turun ke sana. Apa yang kita mau lihat di sana? Apa yang mau kita lakukan perbaikan di sana? Sehingga kerja itu nyata hasilnya. Tolong dilakukan hal itu dengan baik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekarang akan, tadi saya sangat senang sekali bahwa Bapak Ibu bertekad 2022 pasti WBBM. Ya Allah, Rob, amin. Yang belum WBK, ya tapi 2022 nggak bisa, Bang. 1 tahun lagi. Jadi ada peraturan terbaru dari Menpan RB bahwa mereka yang dapat WBK baru akan dapat mengikuti WBBM setelah pada tahun kedua. Jadi tahun ini berbenah sebaik mungkin. Ya, sehingga 2023 maka akan turun keberkahan dari langit. Ya, di Ranca Minang, di bumi Minangkabau. Membangun zona integritas itu sebenarnya sangat sederhana. Hanya ada 2 hal yang Bapak Ibu perlu pikirkan secara baik. Pertama adalah membangun aparatur. Dan ini sering kita lupa. Ini yang paling esensial. Karena seluruh penyimpangan dan pelanggaran yang melakukannya bukan sistem. Yang melakukannya adalah aparatur. Ketika Bapak Ibu gagal membangun aparatur, bahkan nggak ada program kerja untuk membangun aparatur, bahaya sekali. Bapak Ibu membangun zona integritas dalam formalitas. Apa yang dibangun aparatur? Membangun komitmen. Janji yang kuat. Membangun apanya? Membangun mindset, pola pikir. Merubah pola pikirnya. Membangun budaya integritas. Itu yang dibangun. Integritas ini sebenarnya sederhana. Bapak Ibu bebas dari kemunafikan, dari inkonsistensi. Lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Itulah integritas. Ya. Membangun budaya anti korupsi, melayani dengan baik. Dan ingat, hospitality, keramah tamahan menjadi penting, karena itu yang akan membuat indahnya pelayanan. Sehebat apapun pelayanan Bapak Ibu, tapi kalau kasar, sudah pasti jelek. Tapi kalau Bapak Ibu melayani biasa-biasa saja, tidak terlalu cepat, tetapi santun dan sopan, nanti nilai survei IKM-nya pasti bagus. Tapi walaupun Bapak Ibu memberikan pelayanan luar biasa, tapi kasar kepada mereka, kata-kata kasar itulah yang menurunkan daripada nilai Bapak Ibu. Tidak boleh Bapak Ibu kasar. Tegas boleh, kasar nggak boleh. Petugas keamanan mesti tegas, nggak boleh kasar. Sehingga nggak boleh main kaki, nggak boleh main tangan. Karena tegas itu tidak pernah tegas itu dengan tangan. Ketegasan itu adalah sebuah sikap. Kekasaran itu adalah fisik. Tendang sini, ya pukul sini. Mereka ditaruh di sana kan untuk dibina, bukan untuk dipukul. Makanya kalau Bapak Ibu di lapas memukul warga binaan, pasti dihukum itu. Ada nggak aturan untuk tidak dihukum? Dihukum pasti. Dan jaga baik-baik di sana. Yang kedua adalah membangun sistem. Apa sistem yang dibangun? Membangun berbagai instrumen, membangun berbagai SOP, peraturan, membangun inovasi, layanan publik. Tujuannya, Bapak ingat, seluruh instrumen yang dibangun, SOP yang dibangun, peraturan yang dibangun, inovasi yang dihasilkan, tujuannya supaya tidak terjadi korupsi dan perbuatan tercela lain. Itu tujuannya. Jangan Bapak Ibu membuat SOP yang abu-abu hingga ada peluang untuk melakukan penyimpangan. La haula wala quwata illa billah. Sehingga nanti SIP-nya tidak tepat, clear. Dan seluruh instrumen atau sistem yang dibangun itu adalah untuk memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada penerima layanan. Itu tujuannya. Kalau Bapak Ibu bisa membangun dengan baik, walaupun saranannya biasa-biasa, pasti Bapak Ibu
walaupun belum mendapatkan WBK dari Menpan RB, Bapak Ibu telah membangun dalam dunia nyata WBBM. Sudah ada dalam dunia nyata. Karena yang menilai itu juga manusia. Bahkan kemarin kita perbincangkan juga itu tolok ukurnya seperti apa sebenarnya. Saya sangat kecewa awalnya dapat 55, padahal kita telah bangun luar biasa. Seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia, kalau Bapak Ibu melihat effort dan perubahan yang mereka lakukan, mungkin adalah 10 kali lipat dari tahun 2020. Tetapi hasilnya seperti itu. Ya, ternyata Menpan RB pun juga memiliki standar yang sama, diturunkan seluruhnya. Ya, sehingga Kementerian Hukum dan HAM di tataran APH tetap menjadi nomor 1. Itu pun yang membuat Pak Menteri dan saya agak gembira. Kita mendapatkan 55. Ya, Bapak Ibu tahu kepolisian kira-kira berapa satuan kerjanya itu? Sampai di Polsek itu berapa banyak? Ya. Pasti di atas ribuan. Mereka cuma dapat berapa? 38. Kejaksaan berapa satuan kerjanya? Dapatnya 22. Kementerian Hukum dan HAM 55. Maka terima kasih kepada seluruh satuan kerja yang sudah mendapatkannya, dan juga berterima kasih kepada seluruh satuan kerja yang belum mendapat dari Menpan RB. Tapi Bapak Ibu telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terima kasih pada kami. Lanjut. Baik, ini tolong diperhatikan baik-baik. Pemantik pelanggaran. Kenapa kemudian sering terjadi pelanggaran yang kita lakukan? Pasti Bapak Ibu semua dan saya, termasuk PNS dan CPNS, itu memiliki kesempatan, memiliki kekuasaan dari sisi mereka sendiri-sendiri. Itulah awal mula yang menjadi penyebabnya pelanggaran. Ketika kemudian kesempatan dan kekuasaan itu ada pada orang yang rendah integritasnya, pasti akan mudah melakukan pelanggaran. Makanya harus membangun integritas secara baik. Ketika kemudian dia lupa juga atau sengaja lupa dengan sumpah jabatan. Oh, kita ini sudah sebanyak kali disumpah-sumpah. Bahkan sekarang sedang menunggu untuk disumpah lagi. Ya, Bapak Ibu kan sudah bicara sekarang, kapan pelantikan mau disumpah lagi? Ya, sumpah-sumpah terus. Ya. Jangan juga lupa, sengaja lupa dengan pantai integritas. Bapak Ibu sudah tanda tangani pantai integritas, tapi lupa dengan itu. Ya. Juga lupa. Ya. Atau karena Bapak Ibu ada tekanan. Biasa tekanan dari mana? Dari istri, dari anak, atau tekanan dari atasan. Maka jangan sampai ada kepala satuan kerja apapun tidak boleh menekan bawahannya untuk melakukan pelanggaran. Tapi kan biasanya yang bawah itu selalu menutupi atasannya. Oh, dia enggak apa. Padahal itu sebenarnya atasannya yang nyuruh-nyuruh. Ya. Nanti kalau atasannya suruh-suruh, nanti dia diborgol sama malaikat. Ya, kalau nggak bisa diborgol sama saya, nanti diborgol sama malaikat. Ya. Baik, kemudian juga dia tidak takut dengan dosa. Wah, apa ini nggak dosa? Mana Bapak Ibu nggak ada dosa di dunia ini? Dosa itu bahaya sekali. Atau juga dia tidak takut dengan adanya hari hisab di akhirat. Baik, terakhir yang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Memantik pelanggaran itu juga karena kita sebenarnya salah paham tentang kebahagiaan dan kemuliaan dalam hidup. Saya ingin tanya sama saya dan Bapak Ibu. Apakah orang akan pernah bahagia dan tenang dalam hidup ini dengan melakukan penyimpangan, pelanggaran, dan penyelewengan? Kenapa melakukan pelanggaran, penyelewengan? Apa tujuannya? Tujuannya kan maunya dia supaya selesai masalahnya, bukan selesai masalah, akan mendapat masalah baru. Bahkan kalau kemudian terbukti bisa dipecat, tapi tujuan tadi dia mau tenang. Jadi kalau mau bahagia dan tenang dalam hidup, ada dalam kebenaran dan keadilan saja. Jadi bahasa saya Bapak Ibu, semua orang melakukan pelanggaran itu gagal paham dengan kebahagiaan dan penyelesaian masalah dalam hidup. Ini bahasa nggak tahu juga ini bahasa dari mana. Pokoknya bahasa saya kayak gini lah Bapak Ibu, nggak ketemu bahasa ini tapi itulah bahasanya.
Dan logis ini pasti. Bapak Ibu setuju kan bahwa orang nggak mungkin bahagia dengan melakukan pelanggaran. Ya udah berhenti, jangan melakukan pelanggaran. Bahkan Bapak Ibu kalau melakukan pelanggaran, coba diresapi dengan baik-baik, pasti gelisah jiwanya. Kalau sudah nggak gelisah jiwanya, udah kebal dengan pelanggaran juga. Sudah melakukan pelanggaran demi pelanggaran, tapi nggak ada rasa gelisah di dalam, nggak ada rasa gelisah. Dia sudah kebal Pak dengan pelanggaran. Seperti mana orang yang ada terus-menerus hari-hari di kandang sapi, maka bau sapi yang juga bau itu dia nggak terasa karena dia juga sama dengan bau sapi dirinya. Mau kayak gitu kita? Kan enggak. Karena bertanyalah sama hati nurani. Hati nurani pasti akan memberikan suara kebenaran. Lanjut. Supaya kita tutup. Ini program unggulan kami yang akan kami jalankan di tahun 2022. Ada program internal dan eksternal. Termasuk sebenarnya program kami itu Pak Kakanwili di bagian pertama ini nanti ada program oleh para inspektur wilayah saya adalah mendengar untuk memberi solusi. Jadi nanti kami ada program secara virtual untuk mendengarkan apa ya masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi dan akan memberikan solusi kemudian. Bahkan kemarin saya sudah sampaikan kepada seluruh inspektur wilayah. Mereka melaporkan sepanjang tahun 2021 satuan kerja mana saja mereka belum kunjungi. Saya bilang bikin program mulai minggu depan. Lakukan sapa menyapa mereka secara virtual. Karena sepanjang ada bahkan dari 2018 sampai 2021 ada sekian satuan kerja yang belum pernah didatangi. Saya bilang bikin program untuk disapa, untuk menyapa mereka juga. Tanya sama mereka. Supaya mereka merasa diwongke, ya, diorangkan juga. Jangan sampai juga para kadif turunnya hanya ke situ saja. Yang lain nggak dikunjungi. Buat secara proporsional. Kesatker ini sekian kali dalam 1 tahun. Buat program. Semuanya adalah mereka menjadi 2 hal. Mereka bisa memberi makna positif buat kita, atau bisa memberi makna negatif buat kita. Ya, setiap satuan kerja. Lanjut. Ya, baik. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian. Kementerian Hukum dan HAM ini adalah kementerian besar. Saya ulangi lagi, kementeriannya adalah kementerian besar. Menjadi idaman banyak orang. Di tahun 2021 kemarin, berapa pelamar CPNS di Sumatera Barat? Berapa? Berapa? Pelamarnya 17.000. Yang diterima berapa? Coba bayangkan. Berapa banding berapa itu? Ini kementerian besar. Orang di luar sana mau masuk ke sini, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan posisi jabatan. Banyak yang ngantri di bawah sana. Bahkan dia ingin dapat jabatan itu dengan segala macam cara. Oleh karena itu, maka saya dan Bapak Ibu sekalian harus bersyukur, bangga, dan setia dengan organisasi. Harus bangga dan setia dengan organisasi ini. Bersyukur, bangga, dan setia dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan organisasi di mana kita berada. Apa yang harus kita lakukan sebagai wujud bersyukur, bangga, dan setia? 2 hal. Di sisi kanan, ini Bapak Ibu lihat, di sisi kanan, lakukan kontribusi positif terbaik. Menyumbangkan berbagai prestasi. Alhamdulillah 2021 bagi Sumbar adalah tahun prestasi. 2022 lebih berprestasi lagi. Di sisi kiri, reduksi, tekan, eliminasi segala bentuk penyimpangan. Sehingga kita tidak menjadi benalu, parasit, dan virus organisasi. Itulah yang saya kehendaki. Kita menjadi individu-individu yang agung. Individu-individu yang unggul. Individu-individu yang hebat. Individu yang hebat itu ada selalu 2 pada dirinya. Memberikan yang terbaik buat organisasi
tetapi pasti dia akan tekan dirinya untuk tidak berbuat yang menciderai organisasi. Walaupun Bapak Ibu punya prestasi segunung langit, ya, tapi membuat penyimpangan, penyelewengan, apa yang akan terjadi? Ya seperti kata pepatah, ya, susu sebelanga dirusak oleh apa? Titik, nila setitik merusak. Bahasanya kayak gitu. Jadi prestasi apapun yang Bapak Ibu capai, itu akan dirusak. Bahkan yang akan viral di media sosial bukan prestasi Bapak Ibu. Yang diviralkan itu adalah yang negatif. Baik, lanjut. Ini terakhir materi saya sebelum saya tutup. Pemimpin dan aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan HAM harus merdeka kalau ingin mewujudkan keagungan organisasi dan keagungan individu. Yang pertama, merdeka dari belenggu hawa nafsu. Bapak Ibu jangan pernah mendengar kata hawa nafsunya karena dia pasti menyuruh kepada kejelekan. Tajamkan suara mata hatinya dan dengar suara hati nurani. Yang kedua, merdeka dari keserakahan terhadap harta dan kekuasaan. Bapak Ibu dan saya, mari kita hidup secara sederhana. Kalau Bapak Ibu serakah dengan harta dan kekuasaan, semua yang haram akan menjadi haram, semua yang halal akan menjadi haram. Jadi tidak ada yang halal. Itulah orang serakah. Yang haram akan lebih haram lagi, yang halal akan menjadi haram. Dan Bapak Ibu jangan pernah mencari jabatan. Orang yang paling hebat itu bukan mencari jabatan. Yang hebat itu adalah dicari jabatan. Kalau Bapak Ibu mencari jabatan dan punya kesalahan, pasti Bapak Ibu tidak dimaafkan. Tapi kalau Bapak Ibu diberi amanah jabatan, kalau salah dimaafkan. Ini penting. Bekerja dan bekerja saja. Ada waktunya yang tepat untuk kita masing-masing. Merdeka dari hidup mewah dan glamor. Saya sering tekankan di mana-mana. Tetangga-tetangga kita tahu berapa gaji pegawai negeri sipil. Ketika Bapak Ibu rumahnya rumah yang mewah, kendaraannya kendaraan yang mewah, orang juga tahu pasti Bapak Ibu maling kalau kemudian nggak punya usaha. Mau bangga-bangga dengan itu? Di tetangga kita. Ketawa mereka. Menjadi perbincangan. Ya, coba lihat itu. Pegawai negeri sipil. Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat. Dia punya gedung ini. Rumah ini. Gajinya tahu berapa gaji kalian. Jangan tergiur dengan dunia. Dunia ini pasti kita akan tinggalkan besok atau lusa. Dan ketika kita tinggalkan, semua orang hanya bawa kain kafan. Bapak Ibu nggak pernah bawa mobil, nggak pernah bawa rumahnya. Kain kafan. Istri saja nggak mau ikut, anak nggak mau ikut. Kalau kita sebagai istri, maka kata suami saya akan cari istri lagi yang lain. Terus mau ngapain hidup? Kemudian akan bermasalah lebih besar. Di padang mahsyar, dikubur di mizan. Hidup apa adanya. Dengan gaji yang ada, pasti Bapak Ibu akan tenang dalam hidup. Merdeka dari penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan, dan ketidakadilan. Kalau menginginkan organisasi ini menjadi organisasi yang memiliki martabat. Merdeka dari kehampaan daya inspirasi, motivasi, solusi, dan prediksi masa depan. Dan yang terakhir, merdeka dari yang nomor 6, merdeka dari kemunafikan, inkonsistensi, dan amoral. Itulah sebenarnya integritas.
Dan terakhir, merdeka dari kesalahpahaman tentang kebahagiaan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan salah paham dengan kebahagiaan. Orang tidak pernah akan bahagia tenang hidupnya dengan melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Orang yang ada selalu di dalam keadilan, kebenaran, patuh dengan aturan Tuhan dan aturan manusia. Itulah yang akan tenang dan bahagia hidupnya. Dia akan tidur nyenyak. Tidak merasa dihantui dalam hidup. Baik, lanjut terakhir. Ini permohonan saya dari awal tadi. Mari kita semua menjadi insan pengayoman sejati. Siapa mereka? Mereka adalah yang senantiasa berkinerja tinggi, menjaga integritas dan budaya anti korupsi, serta menyumbang berbagai prestasi, serta menghindarkan diri menjadi benalu parasit dan virus organisasi. Mari kita berkomitmen menjadi insan pengayoman sejati. Sehingga kementerian ini akan menjadi kementerian yang kita bisa banggakan. Dan kita akan dibanggakan oleh kementerian ini, Bapak Ibu. Saya tidak menginginkan ketika kemudian ada orang diusulkan, ya, mau dipromosi ke sini ada daftar celah. Kenapa kau ada daftar celah? Karena seluruh promosi itu nanti datang ke saya, nanti dilihat, dikirim oleh Pak Sekjen. Pak Irjen tolong dicek daftar celah orang ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau kemudian ada syarat dengan daftar celah, mau ngapain? Semoga semua kita menyadari hal ini. Kenapa saya kemudian menggunakan bahasa menyadarkan? Karena kecerdasan tertinggi sebenarnya dari manusia adalah kesadaran. Itulah kecerdasan tertinggi manusia. Jadi kalau orang itu sadar, pasti dia orang cerdas. Kalau dia nggak sadar, walaupun dia bisa apa saja, hakikatnya adalah orang bodoh. Karena tidak menyadari. Jadi kalau Bapak Ibu ada termasuk orang yang sadar, pasti kita orang yang pintar, orang yang hebat. Sadar. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang sadar, kalau kita berkinerja, menyadari diri kita berkinerja rendah, maka kita akan ada upaya untuk berkinerja tinggi. Kalau diri kita sadar bahwa kita tidak berintegritas, maka kita akan berupaya untuk berintegritas. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita adalah orang yang berintegritas, padahal sebenarnya kita memang tidak berintegritas, nggak akan ada perubahan untuk melakukan perbaikan, karena nggak sadar. Justru yang paling bodoh itu adalah orang yang tidak sadar, Bapak Ibu. Dia nggak sadar bahwa dia bodoh. Dia tidak sadar bahwa dia tidak berkinerja. Dia tidak sadar bahwa dia malas. Makanya saya menggunakan bahasa ingin menyadarkan saya dan menyadarkan Bapak Ibu. Karena itulah kecerdasan tertinggi manusia kalau dia sadar bahwa dia tidak tahu, sadar bahwa dia nggak ini, nggak ini, nggak ini, nggak ini, nggak ini. Coba Bapak Ibu nanti terakhir ini, ikut open bidding di sana. Ya, di tingkat pimpinan tinggi Madiun. Ada salah satu penguji yang akan dia tanya. Apa kelemahannya? Bapak Ibu kalau tidak bisa mengidentifikasi kelemahan, itu bahaya sekali, Pak. Tidak tahu kelemahannya apa, terus apa perbaikan? Saya nggak tahu Pak kelemahan saya. Nggak mungkin, banyak sekali kelemahannya kalau nggak tahu kelemahannya. Karena memitigasi kelemahan untuk menjadi sesuatu yang prestasi lebih baik, itu lebih baik daripada Bapak Ibu menyombong-nyombongkan diri terkait dengan kelebihannya. Mau ngapain? Membangga-banggakan kelebihan kau sudah lebih. Tetapi kekurangannya dia nggak pernah identifikasi. Maka silakan Bapak Ibu identifikasi kelemahan masing-masing. Apa kelemahan saya? Apa kekurangan saya? Sehingga Bapak Ibu bisa membuat perbaikan atas kekurangan itu. Gunakan kacamata. Saya pernah sampaikan di satu tempat. Ini mata kita dikasih dua. Satu mata digunakan untuk melihat kebaikan orang, dan satu mata gunakan untuk melihat keburukan diri sendiri. Tetapi ternyata selama ini dua mata digunakan untuk melihat kebaikan sendiri dan memandang kejelekan orang lain. Maka tidak pernah orang itu akan berubah dalam hidup itu. Dua telinga. Buat apa ini dua telinga?
Satu, mendengar kebaikan orang. Satu, mendengar kritikan orang atas diri sendiri. Saya sejak awal datang di mana-mana, silakan kritik saya. Karena kritikan itu adalah inspirasi buat saya untuk melakukan perbaikan terhadap diri saya. Kalau Bapak Ibu rentan dengan kritikan, bagaimana mau melakukan perbaikan? Kenapa kita dikasih satu mulut, bukan dua? Itu filosofi hidup. Mulut dikasih satu supaya Bapak Ibu hanya bicara yang baik, jangan bicara yang jelek. Tapi ternyata mulut yang satu ini digunakan seluruhnya untuk bicara yang jelek-jelek saja. Baik, terima kasih. Karena saya masih banyak perjalanan lagi ke tempat lain. Ya cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya di tempat ini dan dapat membawa perubahan yang mendasar untuk lompatan perubahan yang lebih baik lagi untuk bangsa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama kami semua di Sumatera Barat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Irjen yang telah menyampaikan program 3M, menyapa, mengajarkan, dan menyadarkan. Semoga menjadi inspirasi, motivasi, dan energi bagi kita semua. Siap melaksanakan? Salam pembaruan. Salam pembaruan. Kanwil Sumber. Kanwil Sumber. Tepuk tangan sebagai doa pasti. Pak Irjen tahun 2022 tadi lupa melaporkan, Pak Susilo sudah membuat surat keputusan Kakanwil menetapkan sebagai tahun integritas pelayanan dan tahun disiplin jajaran Kanwil Sumber, Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lanjut. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kegiatan ini kita tutup, mohon izin Bapak Inspektur, tentunya ini merupakan sebuah momen berharga bagi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak dan Bapak Kepala Kantor Wilayah untuk dapat bergabung dengan seluruh peserta kegiatan dalam sesi foto bersama. Dan dokumentasi akan diambil oleh Humas Kantor Wilayah. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Kami Sumber. Pasti rancang. Kami Sumber. Benar-benar. Kami Sumber. Bangsa Merdeka. Kami Sumber. Pasti.
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah dan seluruh pejabat tinggi Pratama dan tamu undangan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi 3M bertajuk Inspektur Jenderal menyapa, mengajarkan dan menyadarkan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas atensi dan kerjasama Bapak Ibu, dan tentunya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Pak Fajar dong, hiburan Pak.
Nah,